Regresi linear merupakan suatu pendekatan untuk memantapkan hubungan antara satu atau lebih variabel dependen atau yang disebut dengan regresi linear sederhana dan juga variabel independen atau regresi linear banyak. Salah satu aplikasi dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan asumsi hubungan di antara variabel-variabel tersebut dapat didekati oleh suatu persamaan garis lurus, maka model yang mendekati hubungan antara variabel di data tersebut disebut sebagai pemantapan regresi. Maka dapat disimpulkan, regresi linear merupakan suatu cara mengukur data prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi antara dua variabel atau lebih. Regresi linear nantinya akan membentuk sebuah grafik di mana terdiri dari dua bagian, yaitu X dan Y. X adalah variabel bebas atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Sementara Y adalah variabel terikat atau variabel dependen atau variabel yang diprediksi. Berdasarkan data-data yang ada, nantinya akan ditarik lurus oleh satu garis, yaitu garis linear. Kemudian, regresi linear ini memiliki dua tipe prediksi. Yang pertama, simple linear regression, dan yang kedua, multiple linear regression. Untuk simple linear regression, dia hanya mempunyai satu variabel, dan untuk multiple linear regression memiliki dua atau lebih variabel bebas. Langkah-langkah analisis regresi linear. Yang pertama, tentukan tujuan dari analisis regresi linear yang akan kita kerjakan. Yang kedua, mengidentifikasi variabel. Variabel di sini terbagi atas dua, ada variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, ada penghitungan rumus, seperti menghitung X kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, ada pembuatan model persamaan regresi linear sederhana, seperti pembuatan model garis regresi ataupun persamaan garis regresi. Yang ketujuh, ada melakukan prediksi terhadap suatu variabel, terhadap variabel prediktor ataupun terhadap variabel respons. Mari berkenalan dengan regresi linear. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Apakah variabel-variabel ini memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Variabel prediktor atau variabel bebas atau yang disebut dengan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau dilambangkan dengan X yang dapat dinyatakan dengan X1, X2 sampai dengan XK dengan K lebih besar dari 1. Variabel kriterium atau variabel terikat atau disebut dengan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terjadi karena variabel bebas, dilambangkan dengan Y. Contoh, fenomena yang meliputi hasil panen padi dengan volume pupuk yang digunakan sebaiknya diambil variabel bebas, yaitu volume pupuk, dan variabel terikat, yaitu hasil panen padi. Regresi linear sederhana. Regresi linear yang variabelnya terikat atau Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas atau X. Misalnya kita ingin mengetahui hubungan fungsional atau pengaruh atau meramalkan pengaruh antara banyaknya pengunjung toko dengan banyaknya pembeli di sebuah toko. Adapun persamaan regresi linear sederhana
yaitu Y sama dengan A ditambah BX, yang mana Y merupakan variabel terikat atau dependen, X merupakan variabel bebas atau independen, A merupakan bilangan konstanta atau intercept, dan B merupakan koefisien arah regresi linear atau pengaruh positif dan negatif. Jika nilai B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan. Dan jika nilai B negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Langkah-langkah regresi linier sederhana. Langkah yang pertama yaitu mari kita buat tabel penolong regresi linier sederhana, di mana tabelnya berisi nilai X, Y, XY, dan X kuadrat. Dan jangan lupa membuat nilai dari sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat, di mana sigma merupakan hasil penjumlahan nilainya. Misalkan sigma X merupakan hasil penjumlahan nilai dari X. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai B dan A dengan rumus di bawah ini. Langkah yang terakhir yaitu kita masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mempermudah pemahaman materi regresi linier, mari kita ke contoh, di mana X merupakan pendapatan nasional per kapita dalam ribuan rupiah dan Y merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam ribuan rupiah. Pertanyaannya yaitu, carilah persamaan garis regresi Y sama dengan A ditambah BX dan berapakah ramalan Y jika X sama dengan 100. Dan dari soal juga diketahui nilai X dan Y yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Untuk menyelesaikan soal di atas, mari kita buat tabel penolong, di mana nilai X kita pindahkan dari yang sudah diketahui, begitu juga dengan nilai Y, dan untuk nilai XY merupakan hasil perkalian dari nilai X dan Y, dan untuk nilai X kuadrat merupakan nilai dari perkalian X pangkat 2. Dan jangan lupa membuat nilai dari sigmanya, merupakan hasil penjumlahan dari nilai yang diketahui. Misalnya sigma X merupakan penjumlahan dari nilai X. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai B dan A, di mana B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui, di mana N itu adalah 8 sebab data yang diketahui yaitu sebanyak 8. Sedangkan nilai dari sigma XY yaitu 17.416 dikurang sigma X yaitu 413 dikali sigma Y yaitu 292 dibagi N yaitu 8, sigma X kuadrat yaitu 25.189 dikurang sigma X pangkat 2 yaitu 413 dipangkat 2. Langkah selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, di mana 8 dikali 17.416 yaitu 139.328 dikurang 413 dikali 292 yaitu 120.596. Selanjutnya dibagi 8 dikali 25.189 yaitu 201.512 dikurang 413 dipangkat 2 yaitu 170.569.000.
Setelah kita kurangkan, didapat hasilnya 18.732 dibagi 30.943 dan hasilnya yaitu 0,605. Setelah mendapatkan nilai B, selanjutnya kita mencari nilai A. Sebelumnya pastikan bahwa nilai B sudah benar, sebab dalam menentukan nilai A, kita menggunakan nilai B, di mana rumus mencari nilai A yaitu sigma Y dikurang B dikali sigma X per N, di mana sigma Y bernilai 292 dikurang B yaitu 0,605 dikali sigma X yaitu 413 dibagi N yaitu 8, di mana selanjutnya yaitu kita kalikan yang di dalam kurung, sehingga 0,605 dikali 413 yaitu 249,87, dan selanjutnya yaitu kita kurangkan 292 dikurang 249,87 mendapatkan nilai 42,13 dibagi 8, sehingga didapat nilai A yaitu 5,267. Selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai A dan B ke dalam persamaan regresi. Rumus yang kita pakai Y sama dengan A tambah BX, di mana A yang sudah kita dapatkan bernilai 5,267 dan B 0,605. Maka kita masukkan ke rumus Y sama dengan 5,267 ditambah 0,605X. Maka nilai dari konsumsi rumah tangga Y sama dengan 5,267 tambah 0,605 dikali 100 sama dengan 65,767. Bagian aplikasi atau penerapan regresi linear dalam bidang kimia. Nah, di sini kami mengambil contoh aplikasi regresi linear di dalam kimia industri, di mana regresi linear ini dimanfaatkan dalam proses destilasi. Dapat dilihat dalam ilustrasi gambar di bawahnya, di mana kemurnian oksigen atau dilambangkan dengan Y yang dihasilkan dari proses destilasi. Sedangkan X atau hidrogen yang berada di bawahnya merupakan persentase hidrokarbon yang terkandung dalam kondenser destilasi. Ingin diketahui ada tidaknya pengaruh X terhadap Y, maka garis tengah yang menghubungkan antara pojok bawah dengan pojok atas atau dilambangkan dengan Y yang memiliki nilai 74.283 ditambah dengan 14.947X merupakan penerapan dari model regresi linear itu sendiri. Cukup sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan akan berusaha untuk memperbaiki semuanya di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.